warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama kita di sini. Semangat Castle in here. And kita di sini bawain tema yang berbeda lagi nih, dengan tentunya bintang tamu yang beda-beda. Dan kita di sini mau ngebahas spill dikit tentang dunia permahasiswaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konten utamanya, sebelumnya perkenalan dulu nih dari mulai aku yang bakal jadi host kalian hari ini. Aku Jihan, dan kayaknya langsung aja nggak sih kita masuk ke dalam kontennya, yaitu dimulai dari kita di sini ada bintang tamu dari kampus Universitas UGRIS Semarang. Nah, dari mungkin kakak yang di sebelahku boleh perkenalan dulu nih, sama kakak siapa? Oke, saya perkenalkan, nama saya Benyamin Kurniawan, biasa dipanggil Jo. Saya semester 6 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di UGRIS. Untuk kakaknya? Perkenalkan, nama saya Dwi Hardianto. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6 Universitas PGRI Semarang dan biasa dipanggil Ardi. Oke, berarti yang ini Kak Bian, yang satunya Kak Ardi. Nah, kalian di sini kan ditugasin dari kampus ya, dari kampus kalian UGRIS. Jadi mereka di sini itu ada kegiatan mengajar siswa-siswi yang ada di SMA 1 Ngawen, guys. Jadi mungkin buat jelasnya aku mau tanya ke kakak-kakaknya. Kakak-kakak tuh dikirim dari UGRIS buat kesini tuh tujuannya apa sih sebenarnya? Buat PLP kan ya? PLP. PLP itu singkatan dari apa? Pengenalan lapangan persekolahan. Jadi kita diterjunkan ke sini itu untuk melatih mengajar begitu. Lebih tepatnya menyesuaikan RPP yang kita buat dengan cara kita mengajar di kelas seperti itu. Oke. Ngajar, jadi emang status kalian berarti udah di kampus sama di sini udah beda ya. Jadi udah jadi guru guys di sini. Nah, pengalaman tentang ngomong-ngomong tentang guru nih. Kalian tuh pas awal-awal masuk ke dalam kelas masing-masing tuh kalian ada kayak pengalaman awkward gitu gak sih? Tiba-tiba yang gak biasa dipanggil Pak, Bu, Mas, Mbak, tiba-tiba dipanggilnya langsung sama to the point siswanya gitu kan. Kalian ada kayak rasa-rasa awkward atau gimana gitu? Kalau saya sendiri nggak ada. Saya SMA dipanggilnya biasanya Om. Oke. Tapi sama kalau siswa-siswa zaman sekarang awkwardnya itu mungkin dari siswanya. Oh, Biasanya siswa. kalau ditanya kan pada diem, jadi agak awkward sebenarnya. Kalau Kak Ardi Kalau gimana? saya itu sedikit kaget juga ketika dipanggil Pak ya, karena dari dulu belum pernah dipanggil Pak seperti itu. Oke, ya itu mungkin bisa jadi kayak suatu pengalaman lucu juga lah ya, tiba-tiba belum apa-apa udah langsung dipanggil Pak. Nah, tapi pas awal-awal kalian tuh masuk ke kelas gitu, first impression kalian sendiri tuh gimana sih? Kayak mungkin kan pasti ada tuh kelas yang apa, ricu, entah itu kelas yang pendiam. Kalau menurut kalian first impression kalian sendiri di kelas kalian masing-masing tuh gimana gitu? Kalau saya sendiri, menurut saya itu lebih suka di sekolah ini untuk menurutnya dibandingkan oleh sekolah dulu saya pas saat SMA. Jadi saya lebih suka di sini. Kak Bian SMA-nya dulu di mana? Kalau saya nggak boleh nyebut. Oh ya, oke, nggak usah disebut ya guys. Jadi tetap anonimus aja. Nah, mungkin dari Kak Ardi? Kalau saya first impressionnya itu ya sedikit kaget juga, karena waktu di perkuliahan itu kan ada yang namanya mata kuliah micro teaching. Jadi kita diajari bagaimana cara kita mengajar peserta didik. Nah, kemudian ketika saya eksekusi langsung masuk ke kelas itu vibe-nya tentunya berbeda. Beda ya pasti. Dari ketika di mata kuliah micro teaching itu kan kelasnya sudah disetting oleh kita sendiri, tetapi kalau ini kan langsung, jadi vibe-nya berbeda begitu. Oke. Nah, sama ini nih, biasanya problematiknya anak-anak kan kalian juga masuknya, yang kakak-kakak ini kan juga masuknya masih apa ya, anak-anak yang masih muda juga kan, ya masih kita masih bisa relate sama yang Gen Z lah. Mungkin kalau kakak-kakak pas waktu apa namanya di kelas itu rasa-rasanya ketemu anak yang bandel, itu biasanya kakak-kakak semuanya itu take actionnya tuh kayak gimana? Kalau saya pasti saya tegur. Oke. Tegur. Tapi jika mereka masih bandel juga, mungkin ya saya biarkan kan, karena soalnya pada kurikulum kalian kan fokusnya pada mereka, jadi kan sesuka mereka. Menurut saya seperti itu sih. Kalau Kak Ardi? Kalau saya ketemu siswa yang bandel, pertama saya tegur terlebih dahulu. Kemudian kalau dia masih bandel, saya laporkan ke guru pamong. Kemudian kalau masih berlanjut,
mungkin bisa dilaporkan ke BK-nya seperti itu. Oke. Nah, sama kaitannya kita belajar mengajar. Kakak-kakak itu sendiri pasti punya metode pelajaran kalian sendiri kan. Jadi kayak pasti punya metode ngajar ala kalian. Kalau kakak sendiri itu metode ngajarnya itu kayak gimana? Yang mulai dari guru matematika sama bahasa Inggris kan pasti beda. Sama-sama semester 6 juga kan ya kalian. Iya. Nah, mungkin bisa dimulai dari siapa? Gantian coba Kak Andi dulu. Kalau metode mengajar itu, kalau matematika itu kan kesannya gimana ya, menghitung gitu kan. Apalagi kalau kelas yang jamnya sudah terakhir. Nah, itu kan ngantuk. pasti iya, banyak yang ngantuk, kemudian apa ya, kurang fokus kan, bisa begitu. Nah, untuk mengendalikan situasi seperti itu biasanya saya kasih tebak-tebakan yang lucu biar siswanya itu tertawa, ataupun saya ajak untuk jogging sebentar biar tidak ngantuk. Oh, berarti guru matematika ini menyamar sebagai guru PJOK. Oke, jadi dua versi ya guys ya. Nah, apa kalau untuk tebak-tebakan itu sendiri, misalkan tiba-tiba di satu momen awkward atau mungkin garing, itu gimana Kak solusinya? Kalau garing ya saya yang tertawa sendiri. Oh, ya, oke, paham. Jadi emang diajaknya lebih ke versi nge-game lah ya. Iya. Kalau Kak Bian mungkin? Kalau saya metode yang saya gunakan mungkin untuk mengambil dari beberapa materi yang baru bagi mereka. Seperti ya Gundam kemarin, saya pakai Gundam itu supaya ya saya berharap itu bisa memancing mereka agar tidak boring. Oke. Tapi kalau memang masih boring, ya jadi saya juga sama Mas Ardri itu sesi game. Okay. Nah, tadi ngomongin soal Gundam tuh buat yang nggak tahu nih siapa apakah itu orang, apakah itu mainan atau apapun itu, bisa dijelasin nih Kak Bian apa itu Gundam? Gundam itu sebenarnya dari seri animasi dari Jepang. Animasi, tapi masuknya anim enggak? Iya, anim. Tapi kalau saya gunakan di metode pembelajaran itu saya punya figurnya, punya mainannya, dan itu saya deskripsikan. Kan kebetulan pelajarannya tentang deskripsi teks, ya. Itu jadi Gundam tersebut saya deskripsiin secara detail, dan nanti figurnya saya tunjukin ke kelas. Itu mungkin dengan harapan supaya siswanya lebih aktif dan lebih gimana ya, kepo. Itu kayak itu apa sih gitu, agar mereka tetap tidak boring. Tapi berarti itu kalau misalkan kan tadi ada punya figurnya, berarti itu sama aja kayak series anim itu diversiin ke dalam suatu apa ya, kayak figur gitu Kak, atau gimana? Iya, dari figur, tapi kalau Gundam itu lebih ke kita merakit sendiri, tidak langsung jadi bentuk robotnya seperti itu, tapi kita merakit sendiri dari pasang-pasang kecil seperti Lego. Oh, mirip-mirip Lego berarti. Itu berarti harganya bisa mahal dong ya kalau mirip-mirip. Lego aja mahal loh. Biasanya satu pieces gini kecil aja bisa 500.000, bisa lebih gitu kan. Nah, itu juga masuknya ke hobinya Kak Bian atau gimana? Iya, bisa. Hobi koleksi gitu. Iya, koleksi. Oke. Nah, sama ngomong-ngomongin tentang pas waktu di kelas itu sendiri, kakak-kakaknya sekalian ini punya kayak pengalaman gitu nggak di kelas, entah pengalaman lucu, pengalaman unik atau apapun itu, mungkin bisa diceritain sharing-sharing bareng kita gitu. Siapa dulu? Kamu dulu. Iya. Oke, kalau saya mungkin pengalaman lucu saya di kelas itu mungkin saya kebanyakan awkward-nya, kebanyakan canggungnya ya, soalnya kan saya pemalu juga, belum biasa untuk mengajar orang sebanyak itu. Jadi ya saya kebanyakan momen diam atau awkward. Jadi pas saya tanya ke muridnya, mereka diam. Itu saya pengalaman paling itu kan ya betul. Iya sih, tapi emang kebanyakan dari kita siswa juga kan, aku di sini juga posisinya siswa ya. Jadi kita kan biasanya pasti kalau misalkan diem atau apapun itu kan pasti ada alasannya ya. Entah itu alasannya dari kita malu atau mungkin karena belum terbiasa, lingkungannya juga kan, kalian kakak-kakak ini kan masih kayak baru kan buat kita. Jadi mungkin kayak karena kita belum terbiasa jadinya kadang masih kayak canggung dan lain sebagainya. Itu emang kadang problematiknya di situ sih. Kalau versi Kak Ardi nih. Nah, kalau dari matematika sendiri. Nah, matematika nih guys. Momen yang paling saya ingat itu ketika saya memberikan suatu persamaan, kemudian persamaan ya. Saya tulis di papan tulis, kemudian kan ketika belajar saya menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra. Jadi ketika kita masukkan persamaannya akan muncul gambarnya.
Nah, kemudian saya masukkan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dipangkatkan 3 dikurangi X kuadrat ditambah Y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, nanti ketika saya masukkan persamaan ini, itu muncul gambar love-nya. Oh, berarti mirip-mirip sama yang tren-tren dulu ya guys. Tren dulu kan buat orang-orang yang bucin, buat orang-orang remaja tuh kan suka pakai trik itu buat entah itu confess ke pasangannya, entah itu apapun itu. Itu suatu trik yang bisa bikin seneng juga sih, tiba-tiba masukin persamaan dari yang XY bingung ya apa tiba-tiba jadinya love kan. Nah, kalau dari kakak-kakaknya juga nih pasti kan kalau waktu di kelas didampingin sama guru-guru pengampunya, guru-guru yang emang udah ngajarin kita sebelum kakak-kakak nih. Mungkin ada kesan pesan atau apa sesuatu yang mau disampaikan untuk guru-guru pengampu itu tadi? Mungkin kepada Pak Parno saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membimbing saya selama ini dalam membimbing saya dalam mengajar maupun dalam membuat RPP. Semuanya telah dibimbing oleh Pak Parno dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bian mungkin. Kalau saya untuk Bu Martika, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah membimbing saya, mengkoreksi kesalahan-kesalahan saya, dan ya membiarkan saya untuk melakukan kesempatan ini dengan lancar. Ya jadi itu tadi kesan-pesannya buat guru-guru pengampu. Sama mungkin ini kayaknya kita move on-nya ke bagian mahasiswa kali ya. Kakak-kakak semua kalian ini kan dari kampus UGRI Semarang. Itu negeri kan ya? Negeri atau swasta? Swasta. Oh swasta, oke. Kalian udah kakak-kakaknya udah semester 6. Nah mungkin buat kita-kita anak-anak SMA entah yang mungkin mau prepare dari kelas 10, ada juga yang udah kelas 11 mau masuk perkuliahan. Kan biasanya adalah ya rasa-rasa takut. Aku takut deh mau masuk kuliah nanti pasti dunianya bakal beda banget dari dunia SMA. Terus juga kan kebetulan juga pas waktu zaman masanya kita ini kurikulumnya untuk masuk universitas kan diganti dan itu juga pastinya akan lebih susah kan untuk jalur masuknya. Kebetulan juga aku juga ada sempat dengar kayak dari teman-temanku juga bingung, aku nanti mau masuk bagian ini tapi takut dan sebagainya. Kakak-kakaknya tuh apa ya? Responnya gimana gitu tentang hal itu? Apakah emang kuliah itu setakut itu sama nyerangan itu gitu? Aku tangkap dulu, oke. Jadi menurut saya kuliah tuh tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Soalnya kan di kuliah kita lebih terfokus pada satu mapel. Seperti saya kan bahasa Inggris. Nah berarti nanti materi-materi kuliahnya juga berkaitan dengan bahasa Inggris semua. Jadi saya merasa lebih enjoy daripada Iya sih. di SMP dan SMA kan banyak materi yang harus kita pelajari dan kuasai. Kalau di kuliah tuh hanya terfokus pada satu subjek saja. Oke, Kak Ardi. Kalau dari saya nggak perlu takut masuk kuliah begitu. Karena kalau di kuliah sama di SMA itu jam pelajarannya itu sudah sangat berbeda. Kalau di SMA itu kan dari jam 7 sampai sore ya. Tapi kalau di perkuliahan itu dalam satu hari itu bisa cuma 100 menit pelajaran begitu aja. Ini berarti 1,5 jam atau 1-2 jam ya? Sekitar 1 jam 1 jam 40 menit seperti itu. Tapi tugasnya yang sedikit berbeda. Tugasnya itu sebenarnya hampir sama seperti membuat PPT, kemudian membuat apa namanya itu yang poster ya, poster seperti itu hampir sama. Kemudian yang membuat berbeda sedikit itu terkait dengan itu kegiatan-kegiatan di sekolah sama di universitas itu kan sedikit berbeda. Tapi sebagian besar itu sudah sama. Sama mungkin dari apa ya anak-anak siswa-siswi yang masih SMA tuh biasanya yang ditakutin kan tergantung sama jurusan yang mereka mau masukin kan ya. Kalau misalkan emang SPD itu kan juga pasti lebih banyak belajarnya kan kalau jurusan untuk guru gitu. Nah beda lagi misalkan ada yang bilang juga nih kamu tergantung jurusannya, misalkan kalau kamu di jurusan teknik atau apapun itu pasti bakal ya rada santai dikit. Tapi kalau beda lagi di jurusan kedokteran karena emang bener kah jurusan itu mempengaruhi apa dulu? Ya mempengaruhi entah itu dari kegiatan, entah itu dari segi apa ya kesulitannya atau mungkin ketakutannya yang itu kita tadi pikirin gitu. Kalau menurut saya enggak sih. Enggak. Soalnya kan mereka dengan sadar kan memilih itu pasti ada alasannya. Nah itu antara suka atau memang ingin ngejar itu kan ya itu menurut saya enggak ada yang
penghalangnya. Kalau Kak Adi gimana? Kalau saya hampir sama dengan Kak Bian, tetapi kalau dalam memilih jurusan itu saya sarankan jangan asalan. Asal. Kan ada juga yang gambling gitu kan ya biasanya. Ada yang juga mereka mikirnya kayak, aduh aku harusnya masuk jurusan ini, salah jurusan. Iya sih. Sama kalau kalian kakaknya ini kan biasanya kan ada yang ngekos juga kan, kalau yang di kampus-kampus gitu. Nah, kakak-kakaknya itu ngekos jauh nggak sih dari kampus? Terus juga mungkin kalkulasi kehidupan kakaknya waktu di perkuliahan itu seberapa tentang biaya kuliah, biaya versi kehidupan dan sebagainya. Kalau jarak kos saya dengan kampus itu dekat. Kalau saya hitung selama dengan perjalanan kaki itu sekitar 3 menit itu sudah sampai ke kampus. Kemudian untuk kalkulasi kehidupan selama 1 bulan itu untuk biaya kos sendiri itu saya itu 550. Kemudian untuk makan saya anggap 1 juta begitu. Dijabarkan oleh guru matematika langsung, oke. Kemudian misalkan masuk semester baru itu kan pasti membeli buku-buku. Ya, nah, pasti itu. 200 sampai 300 adalah. Oke. Kemudian tapi ini dibaca Kak? Apa? Bukunya dibaca. Bukunya Biasanya cuma beli, nggak dibaca biasanya kayak gitu. Iya, jadi kalau di total tadi 550, 1.550 apa? Sekitar 1.850-an dalam 1 bulan. Itu udah sekaligus biaya hidup sama kuliah kampus. Oh, kampusnya belum. Oh, berarti ada tambah lagi. Kalau kampus berapa? Kalau kampus dalam 1 semester itu 4 juta kalau saya. Oke. Kalau Kak Bian? Kalau saya dimulai dari jarak kos saya mungkin itu 15 sampai 30 menit. Wow. Jadi agak lama. Lama guys. Ya, soalnya kadang macet juga dekat pasar soalnya. Nah, kalau biaya kos saya 550 juga sama. 550, oke sama. Dan biaya makan mungkin tergantung. Jika minggu kan saya kan 1 bulan 3 minggu biasanya kan. Nah itu 4 minggu. Nah itu biasanya kan saya 2 minggu sekali pulang ke rumah. Nah itu mungkin kalau merencanakan pulang, mungkin saya cuma habis 1 bulan untuk makan itu 300-400an. Oke. Jadi dari apa yang udah dibicarain tadi nanti bisa diajarin hitung ya guys, sudah dikalkulasi juga. Jadi PR buat kita juga dikalkulasiin di rumah sekaligus ya. Oke. Sama mungkin tentang perkuliahan tuh apa lagi ya? Kayak kakak-kakaknya sendiri tuh pas waktu mempelajari ini kan dari Kak Adi misalnya Kak Adi kan mempelajari matematika dari yang di SMA tuh matematikanya taunya cuma segini doang, tiba-tiba makin masuk perkuliahan pasti makin banyak kan, itu lebih susah nggak? Begitu juga dengan Kak Bian gitu. Mungkin dari bahasa Inggris ya, itu menurut saya ya bener lebih susah. Lebih susah, iya pasti. Susahnya biasanya di bagian apa nih? Saya pasti grammar. Pronunciation-nya suka belibet sih guys emang kalau grammar itu. Kalau Kak Adi nih? Kalau menurut saya, kan saya ambilnya matematika. Nah, kalau kita belajar matematika di SMA, itu ketika kita sudah masuk di perkuliahan itu matematika yang kita pelajari di SMA itu sebagai dasarnya saja. Nah, kemudian ketika sudah di perkuliahan itu kita diperdalam lagi materinya seperti aljabar, kalkulus, dan geometri itu diperdalam lagi. Dan kalau materi yang menurut saya paling sulit itu ya kalkulus tetap. Kalkulus ya. Denger apa namanya aja udah merinding ya kalkulus. Kebetulan juga aku kan di sini kan sebagai siswa juga kan. Aku juga tipe siswa yang kebetulan gak terlalu suka hitung-hitung. Nah, mungkin buat Kak Adi yang mungkin ada anak-anak yang kesulitan dengan matematika ada kayak tips gitu biar gimana caranya sih biar suka matematika? Tips buat kalian yang tidak suka matematika, biar suka matematika, itu kita harus tahu manfaat belajar matematika. Nah, contohnya, kita kan belajar mengenai tabung, kemudian ada kubus, balok. Itu kan kita belajar cuma menghitung rumus, volume, dan luas permukaan. Biasanya kan seperti itu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat sekali. Contohnya ketika kita membuat suatu kolam dengan ukuran yang sudah diketahui, kemudian kita ingin membeli air buat mengisi kolam tersebut, kan itu juga berguna begitu. Jadi tips dari saya itu pelajari terlebih dahulu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita
mempelajari materi tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah, sama Kak Bian nih, biasanya kan ada nih orang-orang yang kayak celetuknya, kita kan ngapain sih orang Indonesia belajarnya bahasa Inggris? Padahal kan gak cuma di SD, SMP, SMA, biasanya di universitas malah yang wajib diterapin kan bahasa Inggris. Nah, kalau mungkin tips and tricks gitu biar suka bahasa Inggris, karena kayak biasanya ada juga yang belajar bahasa Inggris via otodidak, kan ada yang kayak gitu, ada yang kayak yang belajar giat banget lah biar bisa bahasa Inggris karena emang kayak biasanya nih orang-orang tuh kelebihannya aku mau bisa bahasa Inggris biar bisa ngomong sama bule, gitu juga. Nah itu menurut kalian gimana? Menurut saya bahasa Inggris tuh emang tidaknya harus paham basicnya semua kan, karena bahasa Inggris kan bahasa dunia. Jadi seumpama ada kesempatan untuk terbang ke luar negeri kan bisa pakai bahasa itu agar berkomunikasi dengan mereka. Dan juga selama saya belajar bahasa Inggris saya tidak mementingkan untuk bisa berinteraksi dengan bule, karena itu benar-benar nggak prioritas saya. Itu cuma itu kalau ada datangnya tiba-tiba nggak saya ketahui, jadi kesempatan untuk bicara sama bule sendiri itu juga kadang hampir nggak ada. Oke. Nah, kayaknya ngomongin soal dunia permahasiswaan nih nggak Abdul, kalau aku nggak tanya tentang kakak itu masuk perkuliahan UBIS nih, masuk jalur apa? Mungkin kalian masuk ke jalur apa nih? Saya masuk ke UBIS lewat bonding service. Bonding service, apa nih bonding service? Jadi seperti nanti bonding service itu kita datang ke universitas, kemudian membayar biaya untuk melakukan tes tertulis. Dan habis tes tertulis selesai, kita mengumpulkan data seperti raport dan juga ijazah. Dan nanti dalam hari itu juga nanti akan diumumkan keterima atau tidaknya. Jadi langsung. Oke. Kak Adi juga Iya sama. Seru juga. Berarti emang lebih simpelnya tuh enak bonding service ya sebenarnya. Karena yang kita tahu juga paling kalau yang dulu sebelum kurikulum diganti kan ya SNMPTN, SBMPTN, sekarang udah diganti, ada juga mandiri. Sekarang udah diganti kalau nggak salah jadi SNBT, SMBT. Udah kalau nggak salah. Nah, sama mungkin sebelum masuk ke UBRIS pasti ada lah ya kayak mau di kampus impian. Kakaknya mau di kampus impian mana di sebenarnya sebelumnya? Kalau saya dulu impian saya ada di UNES sebenarnya, tapi dalam jalur SNMPTN dan SBM saya tidak keterima, bahkan sampai mandiri juga nggak terima. Oke, nggak apa-apa. Usaha tidak mengkhianati hasil. Sekarang udah terterima di UBRIS yang juga kampus bersaing kan juga sebenarnya. Kalau Kak Ardi? Saya hampir sama dengan Mas Bian. UNES juga? Iya, awalnya SNMPTN nggak lolos, SBM juga nggak lolos, dan mandiri juga nggak lolos. Kayaknya emang susah ya ujian masuk universitas itu. Nah kalau dari pengalaman kakak-kakaknya ujian masuk universitas tuh kan misalkan prodi matematika, prodi bahasa Inggris juga itu bab yang sering keluar pas waktu di ujian itu apa aja sih biar nanti anak-anak SMA bisa buat bekal gitu? Ujian di SBM? Ya nggak harus SBM sih, kayak yang secara keseluruhan ujian yang paling sering materi keluar. Kalau di bahasa Inggris itu pasti pemahaman teks. Itu yang cerita-cerita gitu. Iya, sudah pasti muncul. Oke. Terus kalau Kak Ardi apa? Kalau di matematika yang paling banyak muncul itu yang aljabar, yang disuruh mencari nilai X. Aduh, itu udah sih. Aku juga kesel sih sama itu. Males kayak ya Allah X sama G disuruh nyari gitu kan. Itu selain aljabar apa lagi? Kalau selain aljabar, tapi kebanyakan aljabar, tapi kemudian apa ya? Ingatku yang banyak aljabar sama geometri. Yang bangun-bangun gitu seperti itu. Aritmatika itu keluar juga nggak sih? Aritmatika maksudnya juga aljabar. Iya, biasanya kan sandingannya sama geometri juga. Iya. Oke. Jadi mungkin buat kalian anak-anak SMA yang mau prepare dari mulai mungkin kelas 10, bisalah ya kita pelajarin materi itu diperdalam buat nanti masuk ke kampus impian. Nah, kayaknya apa ya, udah cukup nih kita ngomong-ngomongin tentang mahasiswa ini kan, dunia permahasiswaan. Kita lanjutin ke yang SMA Ngawen ini tadi. Nah SMA Ngawen tuh kan juga punya pasti keunikannya sendiri. Nah mungkin entah itu unik dari siswa, dari sekolahnya atau apapun itu, mungkin dari kakak-kakaknya ada gitulah sedikit kesan pesan, entah itu buat siswa, entah itu buat SMA kita sendiri gitu. Ini buat siswa dulu aja deh, dimulai dari Kak Bian coba. Untuk pesan dan kesan siswanya supaya agar lebih mudah diatur aja. Lebih mudah diatur, dan juga supaya
bisa terus sukses ke depannya. Gitu. Itu aja. Kak Adi. Kalau dari saya itu ketika ditanya oleh Bapak Ibu guru itu jangan diem. Iya, jangan pasif. Jangan pasif ya. Sebisa mungkin dijawab walaupun itu entah jawabannya benar atau salah itu nggak apa-apa. Yang penting dijawab biar Bapak Ibu guru itu tahu siswa ini sudah menangkap materi yang dijelaskan atau belum, seperti itu. Dan biar gak canggung juga. Iya, biar gak canggung. Sebelum masuk ke kesan-pesan buat SMA nih, kakak-kakaknya itu kebetulan kan tadi dikirim dari Ubris kan ke sini buat tugas itu kan. Nah itu nanti tugasnya kira-kira mau dibuat apa sih? Soalnya kan aku juga pernah denger nih dari kakak-kakak yang lainnya, katanya tugas itu nanti mau dari tugas video gitu lah, nanti buat apa gitu kan. Kita kan jadi kayak penasaran gitu buat yang mau ambil jalur SPD atau mungkin jalur guru kan, oh nanti bisa ancang-ancang pasti bakal ada tugas penugasan di sekolah disuruh ini gitu. Tugasnya buat apa? Ya mungkin yang video itu untuk melihat apakah para mahasiswanya itu sudah dalam standar lah untuk dalam mengajar. Jadi dan juga mungkin dicocokkan dengan RPP yang kita buat dan nanti dari situ kita dinilai. Itu jadi videonya juga sebagai bukti juga ya kalau udah ada pembelajaran yang berlangsung. Iya, sebagai bukti juga. Kalau menurut Kak Adi sendiri pendapatnya gimana? Kalau saya hampir sama dengan Kak Bian. Untuk penugasan video itu untuk mengecek apakah rancangan pembelajaran yang sudah kita buat sesuai dengan apa yang kita laksanakan di kelasnya, seperti itu. Kemudian nanti untuk tugas akhir dari kegiatan ini kita disuruh membuat artikel terkait ya pembelajaran inovatif di sekolah yang nantinya akan dipublish di salah satu jurnal, seperti itu. Oke, jadi itu tadi dari apa yang kakak-kakaknya bisa sampaikan. Sekarang terakhir nih, nggak etis kan kalau kita udah di sini nggak ngomongin tentang kesan-pesan kakak-kakaknya selaku orang luar lah ya ke sini itu gimana ngajar tentang apa pendapatnya setelah mengajar dan lain sebagainya. Kesan-pesan buat SMA Negeri 1 Ngawen apa? Saya untuk kesan-kesan sama SMA Ngawennya, saya pesannya nggak ada, cuma kesannya aja ya itu sekolahnya udah bagus dan mungkin kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi. Kak Adi. Kalau saya juga sama kesannya saja. Selama PLP ini itu banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Salah satunya itu ketika membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah itu ketika saya membuat itu saya rasa ini sudah mudah begitu kan, tetapi ketika saya eksekusikan di kelas itu banyak yang kesulitan. Jadi itu penambah ilmu buat saya juga, seperti itu, biar nanti ketika membuat itu saya buat yang lebih mudah lagi begitu. Oke. Kebetulan juga Kak Bian sama Kak Adi tuh ngajar di kelas berapa aja nih? Saya 10-1-6. Kalau saya kelas 11 MIPA 5. Oke, buat kalian-kalian yang diajar sama kakak-kakak ini nih, berterima kasih ya, makasih banget udah kakak-kakaknya juga udah mau ngajarin kita selaku anak didik yang mungkin yang tadinya nggak tahu jadi lebih tahu, terus juga yang tadinya kayak belum bersosialisasi banyak bisa lebih sosialisasi lagi sama kakak-kakaknya. Makasih sekali lagi dan kayaknya itu penutup kita untuk sesi kali ini ya guys ya. Makasih untuk kakak-kakaknya udah mau berkenan hadir dan mungkin buat teman-teman semuanya dari apa yang kita bahas tadi bisa ditambah buat wawasan, mungkin buat yang mau masuk perkuliahan juga bisa buat dipikir-pikir lagi ke depannya gimana. And that's it for today. Thank you for listening us with podcast Semangat Castle in here. Terima kasih dan kita tutup. See you in the next video. Jangan lupa like, subscribe ya dan juga komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bareng kita Skesol Podcast Semangat in here. Dan kita hari ini membawakan tema yang berbeda lagi nih, dengan tentunya dewan tamu yang beda-beda lagi. Bentar Pak, ulang. Aku nervous. Dewan tamu itu apa? Dewan tamu. Apa sih sama kok dewan tamu? Apa sih itu namanya Bu? Iya, bintang tamu. Aku kok lupa Oh ya Allah. Aku sayang ibu.
langsung ya berarti.